Assalamualaikum, selamat siang sobat semua, salam petani durian, salam sukses selalu. Barusan kemarin juga saya melakukan penggemburan dan penambahan busuk durian sekaligus membuat parit ya di kebun durian mini saya ini. Jadi yang sebelumnya untuk durian yang sudah umur 2-3 tahun di sebelah belakang rumah ini ya. Dan di sebelahnya paling atas ada juga saya tanam pohon durian ya, dan ini rata-rata pohon durian musangking ya sobat tani. Nah ini rata-rata umurnya 1 tahun lebih ya, ada yang 1,5 tahun, ada yang 1 tahun. Dan ini di sini ada 7 ya, 7 pohon durian. Yang di sana durian musangking juga. Kemudian ini juga durian musangking ya, dan ini juga durian musangking. Jadi sobat tani, ini lahan bekas sawah dan bekas kolam ikan ya. Jadi memang di sini sangat lembab dan posisinya sangat berair ya. Jadi memang ini saya buat sistem busuknya 50 cm di atas permukaan tanahnya ya. Dan saya buat parit seperti ini, saya tarik tanahnya, kemudian saya tumpuk ke busuk duriannya seperti ini, supaya pertumbuhan dan perkembangannya lebih cepat. Dan seperti ini sobat tani, sebenarnya ini terlambat ya sobat tani, karena memang di sekitarnya masih ada seperti ini ya, ada pisang. Jadi setelah ini berbuah nanti ini akan saya potong semua, akan saya babat semua. Kemudian sobat tani, ini durian duri hitam ya, durian duri hitam. Jadi jaraknya ke sana ada 6 meter dan ke sana juga ada 6 meter, dan jarak yang dari sana ke sini ada 8 meter ya. Sebenarnya ini terlambat saya tanam ya, cuman saya pengen nanam durian duri hitam, makanya saya tanam di sisi tengah titik 5-nya ya, seperti ini. Dan di situ juga ada ya sobat tani, ada 4 pohon durian. Walaupun ya itu karena di bawah naungan pohon ya, banyak juga masih di sini pisang, ada juga pohon jengkol yang besar, jadi memang pertumbuhan terlambat. Dan ini perlahan-lahan akan saya tata ya. Ini durian duri hitam umur hampir setahun ya. Seperti ini kondisinya, lagi terubus, lumayan ya, lagi tunas baru. Kemudian ini juga durian musangking ya sobat tani. Nih pertumbuhannya juga lumayan bagus, walaupun sebelumnya di daunnya dimakan oleh ulat bulu ya, ulat bulu pemakan daun seperti ini juga setahunan. Dan itu juga durian musangking ya. Jadi sobat tani, menurut hemat saya ya, kalau misalnya tanah itu bekas sawah atau kolam ikan, kalau bisa jangan ditanam ya pohon durian. Tapi kalau memang mentok ya harus ditanam. Terapkan sistem busuk durian. Jadi buat 1 meter busuknya di atas tanah, permukaan tanahnya, supaya tidak tergenang air. Karena kalau durian ini terkena genangan air itu bisa mati ya, sangat cepat membuat pohon durian itu mati kalau tergenang air. Jadi memang harus kita perhatikan ya, lahan itu kalau bisa pohon durian lahan miring ya. Jadi ketika hujan, baik itu hujan deras ya, air itu cepat mengalir ke bawah. Jadi ini saya buat parit seperti ini, juga di sekitarnya, supaya air cepat mengalir ya, jangan sampai tergenang.
Karena ini saya sudah pengalaman ya sobat tani, ini pohon durian ini pernah tergenang air. Jadi ujung-ujung dari setiap cabang atau ranting itu meranggas ya. Makanya kalau terkena air itu pembunuh yang sangat mematikan ya bagi pohon durian. Seperti ini. Dan ini paritnya ya sobat tani. Paritnya ini akan saya geser ke sana dan tanahnya akan saya tarik ke sini nanti supaya pertumbuhannya lebih bagus. Ini juga durian Musang King ya sobat tani. Kemarin saya sudah pruning di sini ya. Ini saya pruning karena dia cabangnya ini ngepi ya, seperti ini, ngepi di sini. Kalau dibiarkan ini akan jadi batang utama kedua. Jadi saya potong di sini. Mungkin juga nanti akan saya potong di sini ya, supaya dia mendatar. Karena sebelumnya saya tidak perhatikan ya. Jadi karena ini dia menuju ke atas, jadi cabang di cabang utama sebelah sini itu tidak ada. Nah inilah kalau kita terlambat melakukan pruning. Jadi pruning itu harus kita lakukan secara berkala ya, supaya pertumbuhannya bisa stabil ya, dan bisa bagus kelihatannya ya. Seperti ini ya sobat tani, ini harusnya dipotong ya yang tegak ini, supaya dia fokus ke cabang yang ini yang mendatar. Jadi memang sobat tani di sini bisa ditanam ya, di sekitarnya nanti ditanam bawang, cabai dan sebagainya ya. Yang penting jangan sampai mengganggu pohon durian. Dan ini juga sobat tani durian Musang King ya. Ini kemarin hampir roboh kena angin kencang ya. Jadi saya kasih penyangga di sini untuk sementara ya, supaya perakarannya kuat, nanti tidak terganggu angin kencang lagi. Ini lagi diterus juga seperti ini. Dan untuk perawatan ya, saya melakukan pemupukan 1 kali 1 bulan ya dengan NPK 1616, dan penyiraman saya manual ya, karena memang cuaca saat ini masih cuaca penghujan ya, jadi tidak perlu penyiraman. Oke sobat tani, mungkin demikian dulu. Salam petani durian.